Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin hamba Allah, jamaah Jumat yang mulia dan dimuliakan Allah SWT, karena ketakwaan kita kepada Allah di dalam hidup kita sehari-hari. Karena apapun kiprah hidup manusia ini, Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi Allah yang mulia bukan jabatan, bukan harta, tapi kepatuhan kepadanya yang Allah akan ganti besok menjadi ahli syurga. Maka banyak orang yang mulia di muka bumi ini, tapi dia dihina oleh Allah di akhirat karena tidak kenal Allah dan tidak patuh kepada Allah. Padahal semua manusia bahwa dunia ini sangat terbatas. Makan terbatas, pakaian terbatas, tempat tidur terbatas, kendaraan terbatas, umurnya pun terbatas, istri pun terbatas. Maka kita ini kalau dipikir kebutuhan asli kita tidak seberapa, cukup. Tapi kalau sudah keinginan, obsesi dan segala macam bentuk ingin puas-puasin, tidak akan pernah cukup. Yang membuat binasa orang itu obsesi. Allah sudah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 30 tadi, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini Allah sampaikan kepada Nabi sebelum Adam ada. Allah bicara dengan malaikat di syurga, dan syurga sudah ada, neraka sudah ada sebelum Adam ada. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku yang akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Dan sebelum kita dikirim ke muka bumi ini sudah dilengkapi dengan semuanya termasuk matahari dan juga lain-lainnya. Lantas untuk apa khalifah? Untuk mengatur, menata, membawa kehidupan dan mengambil manfaat, tapi bertanggung jawab kepada Allah. Saya melihat belakangan ini orang punya kemampuan, punya kekayaan, dan malah jor-joran berlomba-lomba menjadi pemimpin negara. Apakah dia tahu dia itu seorang khalifah? Apa khalifah itu? Dia bertanggung jawab kepada Allah atas kepemimpinannya. Justru malah setiap individu kita
Diberi hak untuk makan, beri hak untuk lihat, berfikir, bergerak, ngatur segala macam itu dibolehkan, boleh. Justru kita dibiarkan sebagai apa? Sebagai khalifah supaya ngatur ini. Nah, cuman dia harus tahu yang ngirim dia sebagai khalifah, yang menciptakan dia sebagai khalifah, yang punya kemampuan, yang ngatur alam, ngatur sawah, ngatur semua-muanya, itu punya Allah SWT. Kita diberi hak mengatur. Yang paling jelek aja kita lihat bahwa kita selalu makan daging sapi, tapi belum pernah sapi makan daging orang. Karena nggak berhak dia. Sapi makan rumput, kita juga ikut makan rumput. Jadi kita semua-muanya diberikan oleh Allah kepada kita untuk boleh menikmati. Tapi jangan lupa ada Allah yang menentukan. Maka setiap itu manusia bahwa dalam umur tertentu dipanggil kembali oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun amal baik kita, termasuk duduk dalam masjid ini itu dihitung. Ada yang tulis sebelah kanan. Nanti kita keluar dari masjid setelah salat Jumat, ada urusan dunia. Mungkin banyakkan kiri daripada kanan. Kenapa? Kita sudah lagi enggak di sisi Allah. Maka saat dia mengatur dirinya dalam ridho Allah, dia mencari sesuatu itu yang Allah ridho. Artinya apa? Dia peduli dengan hak-hak. Maka Nabi menyebutkan kullukum ra'in. Setiap kamu itu pemimpin. Tapi wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyah, dan setiap pemimpin itu dimintai tanggung jawab. Kita sebagai pribadi ditulis boleh makan, boleh pakai, boleh nikmati, tapi ditulis sebelah kanan namanya Raqib, sebelah kiri namanya Atid. Nah, ditulis terus sampai kita nanti meninggal, maka buku itu ditutup, dikirimkan kepada Allah. Ini amal si fulan, khalifah namanya ini, nanti dicek di timbangan. Nah, waktu kita meninggal, mungkin besok, mungkin nanti malam besok, kira-kira sampai hari ini yang banyak tulis kanan apa kiri ini. Sadar nggak kita sebagai khalifah? Kayaknya banyak enggak. Saya melihat statistik dunia itu 8 miliar orang di muka bumi ini, 8 miliar. Semua menikmati pemberian Allah, bernafas punya Allah, semuanya punya Allah. Tapi 6 miliar tidak kenal Allah sebagai Tuhan yang ngirim dia sebagai khalifah. 6 miliar. Dari 8 miliar, 6 miliar nggak kenal Allah sebagai Tuhan. Entah apa Tuhannya masing-masing. Yang kita kenal sekarang bermacam-macam Tuhan ya. Terus bertanggung jawab kepada Allah. Kamu hadir di muka bumi, nyawa dari siapa, badan siapa yang susun, makanan apa kelebihan kamu, atas aku, kamu tidak kenal aku, kenapa? Nah, itu dipercaya besok. Maka dari 8 miliar orang saat ini, 6 miliar tidak kenal Allah, Allah tidak peduli dia kalau kenal Allah diakui, maka dia masuk neraka jahanam. 8 miliar manusia, 6 miliar neraka jahanam karena Allah bukan Tuhan. Karena dia yang mengadili besok. Berapa banyak teman-teman kita yang tidak paham seperti ini, masih terus mencari Tuhan. Nah, yang 2 miliar yang beriman kita la ilaha illallah dengan Nabi masing-masingnya syahadat bersyahadat. Umat Nabi Musa, la ilaha illallah, Musa kalamullah. Ini ada Nabi Ibrahim, la ilaha illallah, Ibrahim khalilullah. Ada umat Nabi Isa, la ilaha illallah, Isa ruhillah. Kita hari ini, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini orang berhak masuk surga.
Jadi kita ini sekarang ini per individu dijamin masuk surga oleh Allah. Kenapa? La ilaha illallah. Cuman pakai cumannya, Pak. Boleh langsung ke surga atau harus ke neraka dulu? Nah, ini ditentukan oleh jumlah bobot, kualitas dan kuantitas amal soleh kita yang ditulis setiap hari kiri dan kanan. Sadarkah kita bahwa kita sedang ditulis setiap saat? Bayangkan, pas kita meninggal dunia ditutup buku, diserahkan kepada Allah, ternyata isinya amalan soleh cuma 25%, dosanya 75% masuk kubur. Kebayang apa yang terjadi? Bila Allah mengazab kita di kubur karena amal gak cukup, sampai kapan? Sampai kiamat. Kalau kiamat 10.000 tahun lagi baru kiamat, yang kita 10.000 tahun kita sengsara di kubur. Nauzubillah min dzalik. Tapi ada orang maksa diri ke akhirat. Ada yang nggak percaya azab kubur. Ada yang mencueki kubur. Akhirat mah kumaha engke wae ulah dipikirkeun. Yo tos ngomong gitu. Nah, setelah kiamat nanti ada mahsyar. Mahsyar menurut seorang ulama menyebutkan dia paling tidak ratusan ribu tahun menunggu orang dihitung. Karena sejak dari Adam sampai sekarang, sampai nanti kiamat. Berapa banyak dicek satu, maka lama sampai ratusan ribu tahun. Dan itu kalau memang sudah diazab di kubur, lebih sengsara lagi azab mahsyar. Matahari sejuk di atas kita paham itu, tapi nggak mengerti gitu. Akankah kita mau seperti itu besok? Nah, setelah akhirnya ratusan ribu tahun kita sampai juga di timbangan, Allah cek buka Iqra, kita baca, kita mau begitu dibaca, ternyata kiri melulu. Begitu selesai dibaca, ternyata 25% kebaikan. Ini yang masuk neraka langsung, yang kafir itu yang bukan agama itu, tidak usah cerita lagi itu. Tidak akan ada ampunan, tidak akan ada perbaikan. Ternyata 25% saja amal saleh. Kadang-kadang ke masjid, kadang-kadang enggak. Kalau ke masjid juga datangnya setelah khatib naik mimbar. Orang-orang sudah sedang zikir, dia sudah langsung pulang. Sedangkan di luar dosanya berjibun-jibun. 75% dosa. Apa kata Allah kepada malaikat Israel? Ini orang banyak berkhianat kepadaku dalam masalah ibadahnya, muamalahnya. Seret dia ke neraka. Berapa lama di neraka? Bisa miliar sampai triliunan tahun di neraka. Baru boleh ke surga, tergantung. Apakah ada orang waktu hidup sekarang ini punya obsesi pulang ke akhirat, di neraka, di kubur dia diazab, di mahsyar diazab, masuk neraka miliar? Ada yang begitu? Ya enggak ada lah. Tapi kenapa obsesi hari-hari dia berbuat seperti itu? Kita bisa lihat aja. Yang miskin sesuai dengan miskin, yang kaya yang berpangkat sesuai dengan pangkatnya. Yang jelas hari-hari memenuhi kehidupan itu dengan cara-cara yang buruk. Yang miskin, begal, rampok, rampas, tipu, macam. Yang berpangkat, korupsi, segala macam. Yang dagang, nah akhirnya kita paham. Setiap amal perbuatan kita ini sebagai khalifah. Yakini dulu kita khalifah.
Dan ada yang mengganggu kita namanya iblis dan setan supaya ikut seperti yang masuk neraka. Jangan mau kepada Allah. Innahu lakum adu, setan iblis musuh. Bila kita sendirian sekarang ini tidak punya siapa-siapa, maka kita, badan kita bertanggung jawab kepada Allah untuk masuk surga apa tidak. Sampai meninggal. Ini kalau wajah-wajah kita lihat umur kita sudah 60, kata 70 ini kayaknya nggak lama lagi harus pulang. Apakah cukup amal kita? Ada yang bilang begini, kalau pertimbangan kita agaknya masih ke neraka, ini masalahnya. Jangan buru-buru ke akhirat, sempurnakan amal soleh. Ada yang lebih keras lagi ngomong, kalau pertimbangan baru bakal masuk neraka, dia kena mendingan gak usah ke akhirat. Tapi apa bisa nggak bisa ke akhirat? Ini yang tidak dipertimbangkan oleh manusia. Ini kalau sendiri. Begitu berumah tangga, maka tanggung jawab kita ini bukan pribadi saja kepada istri. Tidak dibina istri jadi beban bagi kita. Kemudian punya anak nggak dibina, tidak dijaga dengan baik, jadi beban lagi bagi kita. Gara-gara berumah. Apa Bapak kebayang kalau kita diangkat jadi RT? Tambah nggak beban kita sebagai khalifah? Jadi RT berat, Pak. Jangan pikirin tunjangannya aja. Ada maksiat di kampungnya dibiarkan, termasuk tanggung jawab di akhirat terhadap pelaksanaan kegiatan buruk ini. Naik jadi RW, tambah. Nyalon diri jadi gubernur, sama. Nyalon diri jadi DPR, sama juga. Begitu pingin jadi presiden, itu berapa tanggung jawabnya? Apalagi keputusannya sekarang ini saya lihat ini kontroversi dan agama. Ada menteri melarang tidak boleh lagi ada ajaran agama di sekolahan. Ada lagi yang mengatakan pesantren perlu ditutup aja karena tidak membuat Indonesia itu maju. Apa agama yang menghalangi mereka maju? Bukan. Justru karena agama tanpa agama dia rusak isi Indonesia ini karena dimakan uang orang lain. Uang haji di sini. Belum lagi lain-lainnya. Katanya uang pajak, kan? Dirjen pajak. Mahkamah konstitusi ditangkap korupsi, hakim agung juga, polisi, apa lagi? Kalau satpam, ini ada Pak, kenapa? Bukan soal jabatannya, dia tidak sadar bahwa begitu diangkat kekhalifahannya menjadi besar tanggung jawabnya. Maka berapa tanggung jawab kita saat kita pulang ke akhirat, itulah kita masing-masing. Oleh karena itu sebelum kembali kepada Allah, sadari diri kita bakal dimintai pertanggungjawaban saat kita meninggal dunia besok. Bolehkah kita ke surga? Langsung atau kita harus ke neraka dulu? Yang jelas insya Allah kalau kita beriman kepada Allah enggak langsung ke neraka selamanya, enggak, karena kita beriman. Tapi kemungkinan masuk neraka besar masih. Maka ujung umur kita yang tinggal sedikit lagi, saya kira 5 tahun ke depan umur kita bertobat habis-habisan, jor-joran menghadap Allah, cari ridho Allah, ketemu langsung surga karena taubat. Terus apa kata
Para ulama dan Nabi mengatakan bahwa syarat-syarat orang masuk surga kata Allah di Al-Quran itu 250 kali Allah sebutkanlah hanya orang bertakwa yang boleh langsung ke surga. Terus, apakah kita termasuk orang bertakwa? Ada ulama memberikan gambaran ciri-ciri orang bertakwa ada 5. Yang pertama, orang itu iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat, iman kepada Al-Quran, iman kepada Rasul, dan juga tanda-tanda itu begitu kokoh, tidak mau bergeser sedikit juga. Ditawarin korupsi, dia tahu semakin besar korupsi semakin besar dosa, semakin kecil korupsi semakin kecil besar dosanya. Ini justru enggak, kalau ditawarin kecil ditolak. Tapi kalau ditawarin besar, nah ini agak-agak sulit pemahaman kita. Terus yang kedua, amal ibadah kita harus bagus. Yang wajib ini, nanti yang sunnah qobliyah, ba'diyah, apalagi nanti zikir setelah sholat. Tadi pagi kita sholat subuh berjamaah, qobliyah dan zikirnya itu begitu besar pahalanya, termasuk sholatnya. Sebelumnya lagi kita juga tahajud, kemudian ada lagi sholat sunat duha, dan itu Masya Allah. Kalau ini terus dilakukan baca Quran, betapa besar pahalanya di sisi Allah. Dan di ujung umur kita 5 tahun kemudian, insya Allah cukup untuk masuk surga. Kalau orang nanya ke kita, sekarang nanya ke kita nih, Bapak kalau meninggal mau masuk surga apa masuk neraka? Ke surga lah, siapa mau ke neraka? Apa amal Bapak sudah cukup ke surga? Nah itu urusan Allah, urusanmu apa? Bagaimana Allah mencatat amal kita kalau kita tidak berbuat? Hari-hari main catur, main game, pahalanya mau besar. Yang menentukan kita masuk surga itu adalah amal soleh kita. Yang membuat kita ke neraka, amal buruk kita, yaitu dosa. Nah, oke deh, oke. Boleh masuk surga. Amal cukup. Kira-kira maunya surga apa? Firdaus. Gagah. Memang amalmu sampai ke Firdaus sekarang ini. Masuk surga di emperan aja untung-untungan. Beramal malas minta surga Firdaus. Masya Allah. Di mana pemikiran kita sebagai persiapan? Kita tahu semua amal kita itu ditentukan oleh semua nasib kita ada ditentukan oleh amal soleh termasuk kubur. Nah mudah-mudahan dengan ini bukan tazkirah peringatan yang singkat ini membuat kita sadar kita ini khalifah, tidak bebas semau-mau kita, ada tanggung jawab dari Allah, yaitu bertanggungjawabkan amalmu karena kita beriman kepada Allah. Yang nggak beriman nggak usah cerita. Sebaik apapun dia mesti neraka jahanam karena Tuhannya salah. Yang punya surga dia kira hanya Allah, yang beragam Allah. Allah nggak diimani. Orang Jawa bilang tidak diwoke. Kalau kita sekarang cuekin Allah, nanti Allah akan cuekin kita. Kalau kita tidak menganggap Allah, Allah tidak anggap kita sebagai orang manusia. Buang ke neraka bersama dengan iblis. Tapi kalau kita muliakan Allah, naik sedikit-sedikit, naik sampai ke Firdaus, insya Allah. Mudah-mudahan sisa umur kita yang tinggal sedikit lagi ini dapat membantu kita, memudahkan perjalanan kita. Insya Allah hidup kita penuh berkah dengan amal saleh. Nanti wafat kita dalam husnul khotimah. Barzah kita raudhah min riyadil jannah, mahsyar kita dillat dhalilah,
hisab kita hisab yasira, sehingga Allah katakan kepada kita salamun qaulam mir rabbir rahim. Selamat kau masuk surgaku. Ini harapan kita. Kalau enggak ya masing-masing. Jangan menyesal ke akhirat kalau kita tidak beramal soleh, itu hak kita. Demikian saja, mohon maaf lebih kurangnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan innahu was-sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin Hamidum Majid. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada malaikat ingin menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat hanya bertanya, akankah kau jadikan manusia sebagai khalifah? Kemampuan lebih, dia akan menghancurkan, merusak bumi ini dan setiap hari menumpahkan darah sesama. Kayaknya prediksi malaikat itu bisa kita lihat terjadi gitu. Qalu sehingga berat, nahnu nusabbihu bihamdika. Sedangkan kami selalu bertasbih dan memujimu, apa kurang kalau minta pujianmu? Allah berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari apa kau tidak tahu. Bumi ini enggak akan berjalan kalau dikasih kepada malaikat. Bumi ini dikasih kepada sapi juga enggak jalan. Maka bumi ini diberikan kepada manusia, ditanam pohon, jadi tanam padi, jadi ini kemudian terus dikembangkan sampai ke HP saat ini bisa digunakan untuk komunikasi kita kemana-mana. Inilah khalifah, aku lebih tahu. Tapi diantara kamu katakan tadi yang merusak, menghancurkan itu juga ada, bakal ada. Karena manusia punya nafsu, punya iri hati, dendam, kesemua ada itu. Pasti dia merusakin orang lain. Dan sering kita lihat kalau orang mencela orang lain lebih berat biasanya. Ada orang adik kita, ayam lo, jawabnya mendingan gua ayam daripada lo bebek. Naik. Emang kenapa gua bebek daripada lo soang? Dari soang naik lagi ke kambing, kambing naik lagi ke sapi, naik lagi. Masya Allah. Karena manusia belum puas kalau belum nyakitin orang lebih. Terus kata Allah di Al-Quran, kalau ada orang mencela kamu, sebaiknya kamu sabar dan diam, gak usah lawan. Tapi Allah tahu manusia ini punya perasaan ingin menyempurnakan apa yang dikatakan kepada kita sebagai balas. Maka Allah katakan, andai kata kamu ingin balas kepada dia, dibolehkan. Tapi syaratnya tidak tolim seimbang. Gimana caranya? Dia kata kita, ayam lo? Ya, kita sama-sama ayam. Bebek lo? Ya, kita sama-sama bebek. Jadi tidak ada yang terdolimi. Di sini masih dibolehkan. Karena kita manusia ingin balas. Namun begitu tidak ada gunanya kalau itu akan menjadi orang lain jadi sakit hati. Jadilah orang yang selalu berbuat baik. Kemudian kalau perlu mereka itu menghormati kita atas budi kita di samping ibadah. Nah, mari kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan sisa hidup
yang masih ada ini selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kita jalan keluarnya setiap masalah kita, dan Allah meridhoi semua amal saleh kita dan hidayah kita alwi hamba ya muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن أعمل صالحا ترضاه لنا واصلح لنا ديننا هو الذي عصمة في أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل لنا كل بخير برحمتك أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وفوا عند الحساب. اللهم اختم علينا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك ارحم الراحمين. ربنا تقبل دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وصدقاتنا وزكاتنا وذكرنا وقراءتنا من القرآن الكريم برحمتك ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.